Sementara itu pemirsa, pihak Pertamina kini masih melakukan pengkajian terkait kabar kenaikan harga Pertamax. Selain memperhatikan harga minyak dunia, Pertamina juga akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax, Pertamina masih melakukan kajian mengenai hal ini. Selain memperhatikan kondisi terkini terkait harga minyak dunia, Pertamina tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. BBM non-subsidi seperti Pertamax series maupun Dex series, porsi konsumsinya sekitar 17% dari total konsumsi BBM nasional, di mana Pertamax itu sekitar 14%, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex sekitar 3%. Sementara 83% porsi konsumsi masyarakat adalah BBM subsidi, yaitu solar subsidi dan Pertalite. Ya, Pertamax kemungkinan besar akan naik besok. Apakah ini langkah yang tepat dari Pertamina jelang Ramadan? Dan berapakah kenaikan yang pantas dan bisa diterima masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade. Selamat sore Pak Andre. Ya, selamat sore Mbak Syifa. Ya, Pak Andre, apakah Komisi 6 DPR RI sudah bulat dan sepakat menyetujui kenaikan harga Pertamax? Jadi begini Mbak, kami hari Senin yang lalu rapat dengan Pertamina. Kami mengundang Pertamina, yaitu Bu Dirut, Bu Nike, dan juga Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Pak Alfian Nasution, itu dalam rangka membahas kelangkaan solar BBM subsidi yang ada di berbagai daerah. Dalam rapat itu kami meminta Pertamina bisa menaikkan kuota BBM subsidi itu, yakni solar, dan juga bagaimana mengurai kemacetan dan kelangkaan solar yang ada di berbagai daerah. Itu inti rapat hari Senin yang lalu. Lalu dalam rapat itu Pertamina memaparkan kepada kami kondisi keuangan Pertamina dan kondisi bagaimana waktu sekarang kondisi tingginya harga minyak dunia yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina. Dan Pertamina menyampaikan juga bahwa itulah kondisi realnya. Nah, dalam rapat itu, dalam salah satu poin kesimpulan memang disampaikan bahwa Komisi 6 mendukung Pertamina untuk berdiskusi dengan pemerintah untuk membahas harga BBM non subsidi dengan kondisi minyak dunia yang meningkat. Nah itu, tapi memang tidak ada seperti yang viral di beberapa media ya, bahwa tiba-tiba Komisi 6 mendukung Pertamax harga 16.000, itu tidak ada. Di kesimpulan rapatnya tidak ada, hanya kita memberikan dukungan kepada Pertamina untuk segera rapat dengan pemerintah untuk membahas kenaikan harga minyak dunia, dan itu berdampak kepada beban Pertamina terhadap BBM non subsidi seperti Pertamax, di mana Pertamax ini kan adalah BBM yang 2% dari penjualan Pertamina secara keseluruhan, seperti itu Mbak. Jadi tapi angka 16.000 itu tidak ada, seperti itu Mbak. Jadi ini sekali lagi kewenangan Pertamina. Kalau subsidi tentu harus dirapatkan dengan DPR ya. Tapi untuk non subsidi tentu ini kewenangan Pertamina dan pemerintah. Tapi kami ingatkan sekali lagi kepada Pertamina dan pemerintah, di tengah masyarakat yang masih kesulitan karena wabah pandemi, ya tentu kenaikan Pertamax nanti itu harus dihitung betul ya dampaknya terhadap masyarakat. Bebannya kepada masyarakat, seperti itu Mbak. Ya, jadi apakah menaikkan harga Pertamax yang kabarnya menjadi Rp16.000 per liter ini tepat dilakukan saat ini? Saya rasa tentu dalam 2 tahun yang kemarin, di saat harga minyak dunia turun ya, Pertamina kan tentu mendapat keuntungan juga kemarin. Dan harga Pertamax tidak diturunkan waktu dulu. Waktu zaman pandemi ini, lalu harga minyak dunia turun ya. Waktu itu tidak ada penurunan harga Pertamax juga. Nah sekarang memang dalam 2 minggu ini harga naik
gila-gilaan ya. Tentu ini memberikan beban kepada Pertamina. Nah tentu harga kalaupun ada kenaikan, Mbak, tentu ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai harganya naik gila-gilaan itu dari 9.000 berapa itu harganya itu jadi menjadi 16.000. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dihitung oleh Pertamina dan pemerintah. Jangan sampai kenaikan harga Pertamax yang gila-gilaan akhirnya menyebabkan orang semua lari ke Pertalite, dan Pertalite itu kita subsidi gitu loh. Itu juga harus diperhitungkan oleh pemerintah. Akhirnya subsidinya naik, beban lagi bagi APBN kita gitu loh. Ini yang harus dipertimbangkan. Kalaupun ada kenaikan, sekali lagi kenaikannya rasional, objektif, dan mempertimbangkan kemampuan rakyat Indonesia yang sekarang masih terdampak wabah pandemi COVID-19. Seperti itu, Mbak. Iya, tepatkah subsidi BBM? Tapi angka 16.000 itu tidak pernah ada keluar dari DPR. Itu yang perlu saya sampaikan catatannya dalam diskusi di Ainus TV ini. Gitu. Kira-kira berapa angka yang tepat jika Pertamax memang harus dinaikkan harganya, Pak? Ya, tanyakan ke pemerintah dan Pertamina, jangan tanyakan ke kami. Yang kami sampaikan di DPR adalah kalau bisa dihindari ya silahkan. Tapi memang kalau tidak bisa dihindari, hitunglah secara cermat, secara rasional, dan hitunglah beban bagi masyarakat. Dan juga hitung nanti dampaknya, jangan sampai para pembeli Pertamax ini berbondong-bondong lari beli Pertalite yang otomatis akhirnya di mana Pertalite ini disubsidi juga ya, akhirnya bebannya semakin tinggi terhadap APBN kita. Itu juga harus dihitung-hitung betul. Sekali lagi kita minta Pertamina dan pemerintah berhati-hati memutuskan hal ini. Baik. Kalau angka ya tentu Pertamina dan pemerintah yang tahu hitung-hitungannya, Mbak. Tapi tadi Anda menekankan agar harganya tetap rasional begitu ya, tidak terlalu tinggi sampai Rp16.000 ya, gitu. Kalau dari 9.000 ke 16.000 kan mencret rakyat, Mbak. Itulah. Baik. Kalau bahasanya mencret rakyat. Baik. Itu bengek rakyat, itulah. Kemudian tepatkah Tentu subsidi BBM ini kemudian dibebankan kepada Pertalite, Pak? Ya, itu kan kebijakan pemerintah. Kalau nanti jadi 16.000, tentu ya dengan begitu jauh disparitas kenaikannya ya, tentu otomatis orang yang mayoritas pemakai Pertamax ini pasti akan lari ke Pertalite. Itu udah hukum ekonomi itu, Mbak. Akhirnya subsidi semakin besar juga di Pertalite. Itu makanya itu harus ditimbang-timbang, dihitung sematang-matangnya oleh pemerintah. Dan tentu pemerintah dan Pertamina yang lebih tahu hitung-hitungan. Tapi sekali lagi sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang hadir di dalam ruang rapat hari Senin yang lalu, tidak ada dukungan untuk 16.000. Di kesimpulan rapat pun tidak ada. Jadi clear itu. Saya ingin menjelaskan karena viral di berbagai media. Dan saya meninggalkan ruang rapat Panja Penyelamatan Garuda khusus untuk live di Ainus TV ini. Lagi kesimpulan ini. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Oke, terima kasih. Pemirsa, kelangkaan solar masih terjadi di beberapa daerah di Indramayu, Jawa Barat. Warga mengantre sejak SPBU belum buka. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, antrean mengular hingga menyebabkan kemacetan. Puluhan nelayan mengantri dengan sepeda motornya sejak pagi untuk mendapatkan solar di SPBU Kedokan Bunder, Indramayu, Jawa Barat, walaupun SPBU belum buka. Bahkan sebelum membeli solar, nelayan juga harus menunggu pembagian kupon terlebih dahulu. Setiap nelayan hanya mendapatkan jatah 60 liter, lantaran pasokan BBM di SPBU hanya tersisa 2.000 liter solar. Itu pun hanya 1.200 liter yang akan dijual kepada nelayan. Akibatnya, tak semua nelayan yang mengantri dari pagi mendapatkan jatah membeli solar. Ya takutnya kalau siang kan nggak ada solar, kehabisan. Emang selama ini kelangkaan apa gimana Pak solarnya Pak? Kemungkinan orang tiap hari antri kayak gini terus. Kalau untuk kami sebagai nelayan itu sangat susah sekali. Apalagi saya itu nelayan kecil. Sekarang penghasilannya mengurangi, hasil tangkap kita udah nggak jelas, itu harganya. Jam 5 dari sananya. Oh jam 5. Iya. Nyampe sekarang gimana Pak? Mendapatkan antrian nggak Pak? Enggak dapat. Oh nggak dapat. Ini dari mana sih Pak? Dari Bungko. Oh Desa Bungko. Kecewa nggak Pak dengan Ya, adanya? kecewa lah. Jauh sih. Iya, udah datang sini nggak dapat Pak ya?
Antrian solar juga terjadi di sejumlah SPBU di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di SPBU kilometer 7 Palembang, antrian truk dan minibus yang ingin mengisi solar mengular hingga jalan raya. Sopir truk dan pengendara minibus rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrian ini bahkan menyebabkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan.